Kali ini kita akan belajar pelajaran kimia ya pada materi sifat koligatif larutan kelas 12. Nah, hari ini kita mau membahas masih di sifat koligatif yang ketiga nih, tentang kenaikan titik didih atau kita beri simbol delta TB. B itu dari kata boil ya, didih. Nah, ilustrasinya masih sama ya. Misalnya kita punya dua buah panci nih ya. Panci A yang kita isi dengan 200 ml air, sama panci B juga kita masukkan 200 ml air. Nah, kita panaskan kedua panci ini. Tetapi dalam panci B saya misalnya masukkan mie instan dengan bumbu-bumbunya ya. Kita masukkan di sini mie instan gitu ya. Panci A akan mendidih terlebih dahulu karena mereka memiliki molekul yang sejenis. Ingat ya pada pembelajaran yang kemarin. Nah, sehingga dapat sama-sama mendidih secara bersamaan. Sedangkan untuk panci B ya, dia akan membutuhkan waktu mendidih itu yang lebih lama dengan suhu yang pasti lebih tinggi. Karena untuk dapat memecah molekul-molekul di dalam sini, maka dia membutuhkan suhu lebih tinggi agar molekul-molekul yang menghambat air itu mendidih dapat terpecahkan. Selisih titik didih atau perubahan titik didihnya itu ya dapat kita tuliskan menjadi delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih larut murni gitu ya, di mana delta TB-nya ini juga sama dengan konsentrasi dalam molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih atau kita sebut dengan KB. Masih ingat ya bagaimana cara mencari molalitas? Bisa kita tuliskan menjadi delta TB sama dengan gram per ml dikali 1000 per berat pelarut dikali KB. Nah, rumus ini dapat kita gunakan pada larutan yang bagaimana nih? Masih ingat? Nah, rumus ini dapat kita gunakan pada larutan yang non elektrolit. Kalau di elektrolit bagaimana? Jangan lupa dikali dengan faktor Van Hoff atau I ya. Untuk yang elektrolit jangan lupa bahwa delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Dan masih ingat bagaimana cara mencari I? I dapatnya dari 1 ditambah jumlah molekul kurang 1 dikali derajat ionisasi. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Berapa gram massa glukosa jika suatu larutan glukosa di mana MR-nya 180 dimasukkan ke dalam 2 kg air dengan KB 0,52. Tapi ternyata mendidih pada suhu 100,64 derajat Celcius. Nah, coba kita hitung berapa gram massa glukosanya ya. Yuk, delta TB sama dengan berapa suhu air mendidih? TB 0-nya tuh ya. Nah, ingat 100 ya, maka 100,64 dikurang 100 sama dengan 0,64 derajat Celcius. Kita masukkan rumus yang ini ya. Delta TB sama dengan gram per ml dikali 1000 per berat pelarut dikali KB. Maka 0,64 sama dengan gramnya belum diketahui, ml-nya 180, kita kalikan dengan 1000 dibagi pelarutnya 2 kilo, maka berapa gram tuh ya? 2000 ya, dikali KB-nya 0,52, maka
Berapa hasilnya? 1000 dikali 0,52 menjadi 520 ya, per 1180 dikali 2000 menjadi 360.000. Nah, sini masih 0,64 begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Maka berapa gramnya? Ya, gram sama dengan 360.000 dikali 0,64 per 520. 360.000 dikali 0,64 itu hasilnya 230.400 dibagi 520. Maka berapa gram? Itu boleh dihitung menjadi 443 gram glukosa. Nah, gitu ya cara menghitungnya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebanyak 74 gram CaOH 2 kali dilarutkan ke dalam 250 gram air. Larutan tersebut mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius. Nah, jika ml CaOH 2 kali itu sama dengan 74, berapa persen derajat ionisasinya? Yuk kita lihat soal ini. Jika ditanya adalah persen derajat ionisasi, maka ini adalah larutan elektrolit. Nah, kalau larutan elektrolit kita harus hitung dulu ionnya. Ya, dari CaOH 2 kali kita uraikan menjadi Ca2 plus ditambah OH min. Sini ada 2, di sini ada 1, berarti ada 3 ion. Ya. Kemudian kita masukin rumusnya. Delta Tb sama dengan gram atau massa per ml dikali 1000 per pelarut, berat pelarut, dikali Kb dikali derajat ionisasi 1 tambah N kurang 1 kali alfa, gitu ya. Nah, sekarang delta Tb belum diketahui, kita hitung dulu. Delta Tb sama dengan apa tuh? Perubahan titik beku itu pasti didapat dari titik beku larutan dikurang titik beku pelarut murni, atau kita tulis TBL atau TB larutan dikurang TB0. TB-nya pelarut murni, pelarut air di sini ya. Ini sama dengan TBL-nya setelah mendidih pada suhu 102,6 dikurang titik didih air berapa? Air akan mendidih pada suhu 100. Maka selisihnya adalah 2,6 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam rumus. 2,6 sama dengan gramnya di sini ada 74, mr-nya di sini ada 74 dikali 1000 per massa air. Massa airnya ada 250 dikali Kb. Nah, di soal tidak diketahui Kb, maka kalau seperti ini kita harus ingat bahwa Kb air itu biasanya nilainya 0,5 dikali I. I-nya kita masukin saja ya. 1 ditambah 3 kurang 1 dikali alfa. Itu. Maka 2,6 sama dengan 74 per 74 itu 1. 1000 per 250 itu 4. 1 kali 4, 4 dikali 0,5 itu menjadi 2 dikali 3 kurang 1 itu 2, maka 1 tambah 2 alfa. Gitu ya. Nah, kita boleh kalikan atau boleh langsung dikeluarkan, tidak masalah sama ya. Saya mengerjakannya seperti ini. 2 kali 1 itu 2 ditambah 2 kali 2 alfa itu menjadi 4 alfa. Maka 4 alfa sama dengan 2,6 dikurang 2, 0,6. Alfa sama dengan 0,6 dibagi 4. Dapatlah
penerapan kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita nanti lihat dalam skala besar itu terjadi pada proses penyulingan minyak bumi atau yang disebut dengan proses destilasi bertingkat. Nah, bagaimana proses destilasinya kamu dapat lihat pada paparan berikut. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cukup menyenangkan ya, dan mudah-mudahan kamu dapat mengerti dengan baik. Jika kamu anggap bahwa pembelajaran ini bermanfaat, tolong bagikan kepada teman-teman kalian supaya semua dapat merasakan manfaatnya. Sampai ketemu lagi.